Halo Sobat Cek Tide, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis mendalam, dan cerita-cerita menarik seputar sepak bola Indonesia maupun dunia. Jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan kali ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu perkembangan terbaru dunia sepak bola, khususnya yang berkaitan dengan timnas Indonesia dan klub-klub kebanggaan tanah air. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang pemain anyar Persib Bandung sekaligus punggawa timnas Indonesia yang baru saja menjalani debutnya di Liga Indonesia musim 202 Mei tahun 2026. Dia adalah Eliano Reinders, adik kandung dari bintang timnas Belanda yang kini membela Manchester City, yaitu Tijani Reinders. Eliano tidak hanya mencuri perhatian karena darah sepak bolanya yang kuat, tetapi juga karena pernyataannya setelah mencatatkan debut bersama Persib. Ia membandingkan secara langsung pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, liga tempat ia tumbuh dan berkembang, dengan Super League Indonesia. Perbandingan inilah yang membuat banyak penggemar penasaran. Apa sebenarnya perbedaan paling mencolok antara sepak bola Eropa dan sepak bola Indonesia? Dan bagaimana pengaruhnya bagi Eliano serta timnas Garuda? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, mari kita bahas secara lengkap, detail, dan mendalam. Jejak awal karir Eliano Reinders. Eliano Reinders lahir pada 23 Oktober tahun 2001 di Belanda. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam atmosfer sepak bola. Kakaknya, Tijani Reinders, lebih dulu mencuri perhatian dunia internasional hingga akhirnya direkrut oleh Manchester City. Dari keluarganya inilah Eliano mendapat dukungan penuh untuk meniti karier di lapangan hijau. Perjalanan Eliano di dunia profesional dimulai bersama PSC Zwolle, klub yang cukup dikenal di era divisi. Ia promosi ke skuad utama pada musim ke-2020. Sebagai seorang bek sayap kanan, Eliano mengandalkan kecepatan, disiplin bertahan, serta kemampuan membantu serangan. Dalam beberapa musim, ia membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan meski usianya masih sangat muda. Namun, karirnya tidak hanya berhenti di Belanda. Dengan darah keturunan Indonesia, Eliano kemudian memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan ini membuat namanya semakin melejit di tanah air. Eliano dan timnas Indonesia. Proses naturalisasi membuat Eliano bisa segera memperkuat timnas Garuda. Keputusannya ini tidak datang tiba-tiba, melainkan karena rasa cinta dan keinginan untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia melihat Eliano sebagai sosok penting di lini belakang. Posisi bek kanan memang krusial, dan Indonesia selama ini sering kesulitan menemukan pemain yang benar-benar konsisten di pos tersebut. Dengan datangnya Eliano, harapan publik meningkat bahwa lini pertahanan Garuda bisa lebih solid. Bersama timnas Indonesia, Eliano juga sudah merasakan atmosfer luar biasa stadion-stadion tanah air. Bermain di Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tama, atau stadion besar lainnya selalu membuatnya kagum. Namun, pengalaman ini ternyata semakin terasa saat ia membela Persib Bandung untuk pertama kalinya. Keputusan gabung Persib Bandung pada 2025, Eliano membuat keputusan besar, meninggalkan Belanda untuk bermain di Indonesia bersama Persib Bandung. Keputusan ini bukan hanya soal uang atau kontrak, melainkan soal misi pribadi. Ia ingin lebih dekat dengan timnas Indonesia, lebih cepat beradaptasi dengan gaya permainan lokal, dan tentu saja merasakan langsung atmosfer sepak bola yang penuh gairah di tanah air. Persib Bandung sendiri memang sedang dalam proyek besar membangun skuad yang kuat untuk Super League 202 Mei tahun 2026. Sebelumnya, mereka juga mendatangkan Tamhai, kompatriot Eliano di timnas. Dengan dua rekrutan ini, Maung Bandung semakin percaya diri menghadapi persaingan, baik di kompetisi domestik maupun di pentas Asia. Debut Eliano bersama Persib. Debut Eliano akhirnya tiba pada Jumat, 12 September tahun 2025. Persib menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api JBL. Laga pekan kelima Super League itu menjadi momen bersejarah bagi Eliano. Ia masuk pada menit ke-60. Meskipun hanya tampil selama 30 menit, performanya cukup menjanjikan.
Ia menunjukkan kemampuan bertahan yang solid sekaligus sesekali membantu serangan dari sisi kanan. Persib akhirnya menang dengan skor tipis 1-0. Bagi Aliano, ini bukan sekadar kemenangan, tapi langkah awal yang menandai perjalanan barunya di Indonesia. Perbedaan Liga Indonesia dan Redivisi Belanda. Nah, setelah debut itu, Eliano memberikan pernyataan menarik. Menurutnya, ada perbedaan mencolok antara Liga Indonesia dan Redivisi. Cuaca hal pertama yang langsung ia soroti adalah faktor cuaca. Di Belanda, iklim cenderung sejuk bahkan dingin. Sementara di Indonesia, panasnya luar biasa, apalagi saat pertandingan digelar sore hari. Kondisi ini membuat pemain harus punya stamina ekstra. Ritme permainan menurut Eliano, di Redivisi ada tim-tim yang lebih memilih bertahan penuh sepanjang laga. Namun, di Indonesia hampir semua tim harus bisa menyerang sekaligus bertahan. Artinya, ritme permainan lebih dinamis. Pemain tidak bisa hanya fokus bertahan, melainkan harus siap melakukan transisi cepat. Kompetisi lebih ketat. Eliano juga menilai bahwa kompetisi di Indonesia cukup merata. Hampir semua tim punya peluang untuk mengalahkan tim besar. Hal ini membuat setiap pertandingan terasa seperti final. Atmosfer stadion, nah, inilah yang menurut Eliano benar-benar berbeda. Ia menyebut atmosfer Bobotoh sebagai sesuatu yang luar biasa. Nyanyian supporter tanpa henti selama 90 menit membuat pemain mendapat energi tambahan yang tidak pernah ia rasakan di Belanda. Atmosfer Bobotoh yang beda kelas bagi Aliano. Atmosfer yang diciptakan Bobotoh adalah pengalaman luar biasa. Ia terbiasa bermain di Eredivisie dengan dukungan supporter yang juga fanatik, tapi di Indonesia terasa jauh lebih emosional. Menurutnya, supporter di sini tidak hanya sekadar menonton pertandingan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari permainan. Nyanyian, koreografi, bahkan teriakan dukungan sepanjang laga membuat pemain merasa didorong untuk memberikan segalanya di lapangan. Pengalaman ini semakin memotivasinya untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya bagi Persib, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Tantangan adaptasi meski debutnya berjalan baik, Eliano menyadari bahwa tantangan adaptasi masih panjang. Selain cuaca panas, ia juga harus terbiasa dengan jadwal pertandingan yang padat, kondisi lapangan yang bervariasi, dan gaya permainan lawan yang agresif. Namun, ia tidak melihat semua itu sebagai hambatan, melainkan tantangan. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dan dengan usianya yang masih 24 tahun, Eliano punya cukup waktu untuk berkembang. Masa depan Eliano di Persib dan timnas Eliano jelas punya masa depan cerah. Di Persib, ia diharapkan bisa menjadi pilar utama lini belakang. Posisi bek kanan memang sangat penting dalam strategi modern, dan Eliano punya kualitas untuk memainkan peran itu. Di timnas Indonesia, ia juga akan menjadi salah satu pemain kunci. Dengan pengalaman di Eredivisie dan adaptasi di Liga Indonesia, Eliano bisa memberikan keseimbangan antara standar sepak bola Eropa dan semangat lokal. Kombinasi ini yang dibutuhkan Garuda untuk bersaing di level Asia bahkan dunia. Harapan menuju Piala Dunia 2026. Semua cerita Eliano ini tentu bermuara pada mimpi besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia ke 2026. Dengan skuad yang semakin kuat, pemain-pemain muda berbakat, dan tambahan naturalisasi yang berkualitas, peluang itu terbuka. Eliano menjadi bagian penting dari puzzle besar ini. Sebagai bek kanan, ia akan menjadi tembok sekaligus mesin serangan dari sisi lapangan. Pengalamannya di Persib akan semakin mematangkannya untuk menghadapi laga-laga krusial bersama Garuda. Dari cerita panjang ini, kita bisa melihat bahwa debut Eliano Reinders bukan sekadar debut biasa. Ini adalah simbol dari persilangan budaya sepak bola antara Eropa dan Asia, antara dinginnya Belanda dan panasnya Indonesia, antara atmosfer stadion Eropa dan magisnya nyanyian Bobotoh. Eliano punya semua modal untuk menjadi bintang besar. Yang ia butuhkan sekarang adalah konsistensi, kerja keras, dan dukungan penuh dari publik. Sobat Cek Fakta, itulah cerita panjang tentang debut Eliano Reinders di Persib Bandung, serta perbedaan yang ia rasakan antara Liga Indonesia dan Eredivisie Belanda. Menurut kalian, apakah Eliano akan mampu menjadi salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Apakah ia bisa membantu Persib meraih gelar juara dan timnas Garuda menembus Piala Dunia 2026?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi dari kalian selalu kami nantikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, salam Garuda!